Halo, apa kabar semuanya? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan episode ke-25 dari film animasi Donghua Battletrap the Heaven. Dan seperti apa kisahnya? Let's get started. Film kali ini dibuka dengan sebuah narasi di mana setelah merebut peringkat daftar murid terkuat ke-34 milik Bai Cheng, Xiaoyan kini dipusingkan dengan datangnya banyak tantangan dari murid yang ingin merebut gelar yang telah dia dapatkan. Lalu Lin Yan yang telah sembuh dari racun api berkat pertolongan Xiaoyan datang dan memberitahu dirinya jika Lin Xiuya dan Liu Qing yang pernah ditemuinya merupakan murid yang berada pada peringkat kedua dan ketiga. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan tak gentar dan justru bertekad akan menjadi murid di peringkat 10 besar dalam daftar murid terkuat. Di samping itu, Lin Yan juga memberitahu jika murid di peringkat pertama sangat kuat. Namun yang anehnya, dia tidak mau menceritakan dengan detail siapakah sosok tersebut. Hingga hal tersebut membuat Xiaoyan pun menjadi penasaran. Lanjut, scene pun berpindah kepada Xiaoyan di mana dia sedang menuju ke pavilion bahan obat di Akademi Jianan. Di sana dia berencana mencoba peruntungannya untuk mendapatkan bahan obat berupa buah es api jenggot naga dan inti monster air tingkat 6. Sesampainya dia di depan gerbang pavilion, dia sempat dihentikan oleh salah satu penjaga yang menyuruhnya untuk segera pergi jika dia tidak memiliki keperluan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun segera memperkenalkan dirinya serta tujuannya yang ingin bertemu dengan Tetua Hao. Mendengar nama Xiaoyan disebutkan, membuat salah satu penjaga wanita pun segera mengambil inisiatif dengan mengatakan jika ada murid bernama Xiaoyan mencarinya, segera membiarkannya lewat untuk menemuinya. Setelah berbicara, wanita penjaga tersebut menyuruh Xiaoyan untuk mengikuti dirinya. 请随我来。 Scene pun kembali berpindah ke tempat Tetua Hao, di mana dia segera menanyakan maksud dan tujuan Xiaoyan datang menemui dirinya. Di sana Xiaoyan langsung mengutarakan maksud dan tujuannya datang menemui Tetua Hao tersebut karena dia berharap bisa menemukan sebuah bahan obat langka yang dia butuhkan. Setelah mengetahui maksud sebenarnya dari Xiaoyan, Tetua Hao tanpa basa-basi meminta Xiaoyan untuk membuatkan pil kekuatan naga sebagai syarat bertukar dengan bahan obat yang dia butuhkan. Bahkan dia pun terus meyakinkan anak muda tersebut jika tidak memanfaatkan dirinya karena menurut sang tetua ini adalah sebuah pertukaran yang adil. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan tanpa ragu menyetujui persyaratan yang diberikan oleh Tetua Hao. 好，就依郝长老所言。 Dan setelah kesepakatan tercapai, Tetua Hao pun memberikan sebuah token kepada Xiaoyan dan menyuruhnya untuk mencari bahan obat yang dia butuhkan. Namun dia juga memperingatkan dirinya agar tidak bertindak gegabah karena semua bahan obat di sana sudah ditandai dengan jejak spiritual. Jadi dia akan segera mengetahui jika ada sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun mengerti dan berkata jika dia bukanlah orang yang serakah. Sesampainya dia di gudang bahan obat, Xiaoyan pun segera mencari bahan obat yang dia butuhkan. Di sana dia menghabiskan beberapa waktu untuk berkeliling demi mencari apa yang dia butuhkan. Hingga karena dia tidak menemukan apa yang dia butuhkan, dia pun menggunakan sebuah platform dengan fungsi seperti eskalator untuk mencari lantai teratas di gudang tersebut. Dan benar saja guys, ternyata bahan obat terbaik ada di sana. 原来好东西都在这儿。 Di tempat itu dia sekali lagi berkeliling untuk menemukan bahan obat yang dia butuhkan. Bahkan dia sangat mengagumi tempat tersebut karena memiliki bahan obat langka seperti batang piton darah. 血蟒枝，不愧是内院药材库。 Tak berselang lama setelah terus mencari, kini dia pun berhasil menemukan bahan obat langka yang dia butuhkan. Namun setelah dia memetik bahan obat tersebut, tiba-tiba saja ada sesuatu yang terjadi.
Di sana dia dikejutkan oleh seorang gadis kecil yang ternyata pelaku yang telah merebut bahan obat yang sebelumnya telah dia petik. Tak sampai di situ, dia pun dikejutkan kembali karena si gadis kecil tersebut memakan secara langsung buah berlian bodhisattva yang terkenal sama kerasnya dengan pedang besar Suan berat milik Xiaoyan. Lalu saat dia ingin memakan buah jenggot naga di tangannya, Xiaoyan pun mencoba segera menghentikan bocah wanita tersebut. Hingga tiba-tiba 就李亮，抢我的东西！我今天心情好，不打你。 setelah mengetahui jika bocil tersebut bukanlah bocil biasa, Xiaoyan pun kini mencoba jalur diplomasi dengan berkata akan menyempurnakan bahan obat tersebut untuk menjadi pil yang lebih enak dimakan. Dan setelah terkena rayuan manis dari Xiaoyan, si bocil yang memang ingin mencoba sensasi yang baru pun bersedia memberikan bahan obat yang sebelumnya hendak dia makan kepada Xiaoyan. Namun dia pun mengingatkan jika dia dikibulin, maka si bocil tersebut akan mengambil kembali buah tersebut serta memakan Xiaoyan. 抢回来，还要一口吃了你！ Setelah mendapatkan buah es jenggot naga, mereka berdua berbicara untuk beberapa waktu hingga si bocil pun meminta Xiaoyan untuk segera memurnikan pil yang telah dia janjikan. Namun sebelum dia memenuhi permintaan si bocil tersebut, Xiaoyan mengajak dirinya untuk menemui tetua Hao terlebih dahulu dan berjanji akan memurnikan pil yang dia janjikan setelah dia menyelesaikan laporannya pada tetua Hao. Scene pun kembali berpindah tepatnya di ruangan tetua Hao. Di sana si bocil masih mengikuti Xiaoyan dari belakang. Namun saat hendak menemui tetua Hao, dia pun pergi dan malah mengacak-acak barang di ruangan tersebut. Di sana Xiaoyan yang sedang berbicara dengan tetua Hao meminta sang tetua menyiapkan bahan obat yang akan dia murnikan menjadi pil kekuatan naga. Namun saat hendak memberikannya kepada Xiaoyan, tiba-tiba saja dia melihat barang-barang yang jatuh dan segera memeriksanya hingga tiba-tiba setelah terkejut oleh kelakuan si bocil, tetua Hao pun lantas memarahinya karena setiap datang selalu memakan bahan obat langka dan menganggap tempatnya sebagai restoran. Namun tetap saja nih, omongan dari sang tetua tidak didengarkan olehnya. Karena hal tersebut, dia pun beralih berbicara kepada Xiaoyan mengapa dia membawa si bocil ke tempatnya. Di sana perbincangan antara Xiaoyan dan tetua Hao terus berlanjut hingga didapati fakta si bocil ternyata merupakan jelmaan binatang iblis. Lalu karena sudah merasa bosan, si bocil pun memotong obrolan mereka dan menyuruh Xiaoyan untuk segera menepati janji yang sebelumnya mereka sepakati. 快给我炼药去，不然我就把这里全拆了！ Tak berselang lama, Xiaoyan pun mulai beraksi untuk memurnikan bahan obat. Di sana si bocil merasa agak takut nih ketika melihat Xiaoyan mengeluarkan api surgawinya. Namun Xiaoyan segera menenangkan si bocil imut tersebut. Lalu mereka pun sedikit berbincang hingga diketahui fakta jika si gadis kecil tersebut bisa berubah menjadi bentuk manusia karena dia tanpa sengaja pernah memakan rumput transformasi tubuh yang sangat langka, sehingga dia memakan banyak bahan obat langka tanpa diolah terlebih dahulu karena ingin cepat tumbuh dewasa serta bisa sesuka hati berubah antara wujud manusia dan binatang ajaib. Di sela pembicaraan mereka, Xiaoyan juga menanyakan hal-hal yang terkait dengan orang tua dari si gadis bocil tersebut. Di sana didapati fakta jika si bocil ternyata adalah seorang yatim piatu. Terlebih lagi sejak dia memiliki kesadaran, dia selalu tinggal di gunung dan selalu dianiaya. Di sana Xiaoyan mencoba sedikit menghiburnya dengan berkata jika sekarang tidak ada yang akan menindasnya lagi. Namun si bocil malah berkata jika orang sepertimu yang menindasnya, dia akan memakannya dalam satu kali gigitan. 像你这种，我能一口一个。
Setelah selesai membuat pil, Xiaoyan memberikan pil tersebut kepada si bocil. Lalu dia memperingatkan si bocil agar jangan memberikan pil tersebut kepada orang selain dirinya, karena bisa menyebabkan kematian pada orang tersebut. Lalu si bocil yang telah memakan pil buatan Xiaoyan merasa sangat puas atas rasanya yang enak. Serta dia pun mengatakan akan mencari Xiaoyan lagi jika pil yang telah dia dapat sudah habis. Di saat si bocil hendak pergi, Xiaoyan menanyakan nama si bocil tersebut, yang kini telah diketahui nama dari si bocil tersebut adalah Zian. Segera setelah itu dia pun memutuskan untuk pergi. Namun baru beberapa saat dia kembali lagi untuk menemui Xiaoyan dan memberitahu Xiaoyan jika dirinya adalah murid terkuat di peringkat pertama. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun tidak luput dari keterkejutannya, bahkan menanyakan langsung kepada gurunya tentang jenis binatang macam apa sebenarnya Zian itu. Namun Yao Chen juga tidak mengetahui persis jika Zian itu tidak menunjukkan wujud aslinya. Namun menurut Yao Chen, Zian itu mungkin termasuk ke dalam jenis binatang kuno yang langka, karena meskipun masih muda, namun kekuatannya luar biasa. Nah, setelah memberikan pil hasil buatannya kepada tetua Hao, sang tetua itu pun begitu puas dengan hasil dari pil buatan Xiaoyan. Bahkan dia pun menyuruh anak muda tersebut untuk datang kembali di lain waktu jika Xiaoyan membutuhkan bahan obat lagi. Karena menurut sang tetua semua bisa dinegosiasikan jika dia memerlukan bahan obat di masa depan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun menanyakan apakah tetua Hao memiliki inti monster beratribut air tingkat 6. Lantas, tetua Hao yang tersentak karena mendengar keinginan dari anak muda tersebut mengisyaratkan jika dia tidak memiliki apa yang diinginkan oleh Xiaoyan. Karena menurut dirinya inti monster yang sedang dicari oleh Xiaoyan setara dengan praktisi di level Dohuang. Setelah mendengarkan jawaban tetua Hao, Xiaoyan pun tidak memaksakan dirinya dan segera berbalik sambil berkata akan mencari dengan cara yang lain. Namun begitu Xiaoyan hendak pergi, dia dihentikan oleh tetua Hao dan segera membawanya ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, dia menjelaskan kepada anak muda itu jika tetua Liu yang memiliki inti monster sedang melatih metode beratribut api. Jadi inti monster beratribut air di tangan tetua Liu sedikit tidak berguna. Namun dia menambahkan jika Xiaoyan harus mengeluarkan usaha ekstra jika ingin mendapatkan inti monster yang berada di tangan tetua Liu. Singkat cerita, setelah mereka tiba di tempat kediaman tetua Liu, tetua Hao menyuruhnya untuk segera membukakan pintu, sembari berkata jika dia telah membawa barang bagus. Namun tetua Liu yang mendengar hal tersebut masih belum percaya dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Lantas setelah Xiaoyan berbicara, pintu yang menutup itu akhirnya terbuka. Setelah melihat itu, Xiaoyan pun bergegas untuk menemui tetua Liu. Namun tidak dengan tetua Hao. Begitu dia ingin masuk, inilah yang terjadi. Singkat waktu setelah Xiaoyan berada di ruangan tetua Liu, Xiaoyan sempat mengamati ruangan di sekitarnya. Di sana dia tidak menduga jika sang tetua ternyata memiliki berbagai harta. Dan tak berselang lama, tetua Liu pun muncul secara tiba-tiba di belakang Xiaoyan. Bahkan sang tetua itu pun segera mengendus-ngendus anak muda itu. Setelah mengendus-ngendus Xiaoyan, tetua itu pun segera beranggapan jika anak muda di hadapannya itu memang tidaklah biasa. Segera Xiaoyan pun mengutarakan maksud dan tujuannya datang menemui tetua Liu. Setelah mengetahui maksud dari anak muda di hadapannya yang menginginkan inti monster miliknya, tetua Liu pun menginginkan pil pertarungan di tingkat 6 sebagai syarat pertukaran, dan jika tidak ada maka dia tidak akan mau bertukar. Tentu saja Xiaoyan tidak mampu untuk memenuhi permintaan dari tetua Liu, namun dia segera mengeluarkan benih api yang dia miliki. Melihat itu, tetua Liu masih bersikeras untuk menukarkan inti monsternya kepada Xiaoyan. Namun jika Xiaoyan mau memberinya satu benih lagi, maka dia mau bertukar dengan Xiaoyan.
Tak berselang lama, suara dari tetua Hao yang berada di luar ruangan pun terdengar yang menyuruh Xiaoyan untuk berhenti bermain dengan tetua Liu. Bahkan tetua Hao berencana mengantarkan Xiaoyan ke tempat tetua pertama jika tetua Liu masih mempersulit Xiaoyan. Hingga pada akhirnya karena tidak menemui kata sepakat antara keduanya, Xiaoyan pun bergegas pergi untuk meninggalkan ruangan tetua Liu. Apalagi Xiaoyan juga mengatakan jika dia hanya menemukan benih api secara kebetulan saja, jadi dia tidak bisa memenuhi keinginan dari tetua Liu. Saat melihat anak muda itu pergi sambil memegang benih api di belakang tangannya, sang tetua itu pun akhirnya menepuk bahu Xiaoyan. Hingga pada akhirnya tetua Liu pun mau menukarkan inti monster miliknya dengan benih api jika Xiaoyan menambahkan pil kekuatan naga juga. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun menyanggupi permintaan dari tetua Liu. Namun sayang kita harus bersabar untuk melihat kelanjutannya di minggu depan.